Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan dan mencurahkan nikmatnya kepada kita. Dan kewajiban kita sebagai seorang yang beriman pada Allah di atas dinul Islam, yakni bersyukur pada Allah dengan menambah ketaatan kita kepada Allah, memperlama sujud kita, bangun di sepertiga malam untuk menambah rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahwa musibah-musibah yang menimpa kita dibanding dengan nikmat yang telah Allah berikan tidak sebanding. Masih sangat banyak nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menghitung musibah bisa terhitung, tetapi ketika kita menghitung nikmat Allah maka tidak akan terhitung. Maka kita dalam kezaliman, dalam kekufuran ketika kita tidak bersyukur pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Allah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar ketika diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan ujian yang kecil. Wa basyiris sabirin, maka berikan kabar kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Yakni mereka yang apabila ditimpa musibah maka mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah menyediakan pahala yang begitu besar dan begitu banyak yang tidak terhitung oleh kita. Ketika kita ditimpa musibah, sedahsyat apapun musibah itu tidak akan memberikan mudarat kepada kita untuk akhirat kita kalau kita sabar dengan musibah itu. Maka Allah memberikan pahala yang begitu banyak. Orang-orang yang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, apalagi ditambah sebagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada Abu Salamah mengajarkan kepada istrinya Ummu Salamah, siapa yang ditimpa musibah kata Nabi kemudian dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian dilanjutkan dia berdoa kepada Allah dengan ikhlas kepada Allah, Allahumma jurni fi musibati wahlub li khairam minha, ya Allah berikan aku keteguhan dalam musibah ini dan ganti apa yang telah hilang yang Engkau ambil dari musibah ini dengan yang lebih baik. Maka ketika Abu Salamah syahid
di dalam jihad fi sabilillah. Ummu Salamah mengatakan, adakah pengganti dari Abu Salamah yang lebih baik dari beliau? Seorang mujahid, seorang yang bertanggung jawab kepada anak dan istrinya, begitu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi beberapa tahun kemudian Allah membuktikan kebenaran dari janjinya, wa'dallahi haqqa, dan janji Allah itu maha benar. Dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Sadaqallah wa sadaqa Rasulillah. Maka beberapa tahun kemudian Ummu Salamah dipinang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak kepalang tanggung, diberikan manusia terbaik di dalam kehidupan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, jangan menganggap ini adalah ucapan yang ringan. Ini adalah ucapan qaulan thaqila. Siapa yang membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bahkan kepada terhadap musibah-musibah yang telah lampau, dia baru ingat, lalu dia baru sadar mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka Allah senantiasa akan menggantinya dengan yang lebih baik dari apa yang telah luput darinya. Maka orang-orang yang bertawakal kepada Allah, mereka mengucapkan kalimat ini. Maka orang-orang yang mengucapkan inna lillahi adalah orang-orang yang bertawakal. Dan mereka adalah orang-orang yang yakin kepada Allah tabaraka wa ta'ala, mengimani takdir Allah yang baik dan yang buruk. Wa tu'minuna biqadari khairi wasyarri, dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka adalah orang-orang yang mengembalikan segala urusan dunia dan akhiratnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka Allah akan memberikan pahala, ampunan dan kasih sayangnya. Bahkan Allah akan meneguhkan mereka di dalam kesabarannya. Mereka adalah orang-orang yang yakin bahwa apa yang Allah berikan terbaik bagi dirinya, dan Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Allah akan mengangkat derajatnya. Allah akan mengampuni dosa-dosanya dengan wasilah ditimpa musibah itu. Maka seorang muslim, seberapa kecil pun musibah itu, atau seberapa besar pun musibah itu, ketika kita berwasiat kepada saudara kita, kuatkan kesabaranmu, maka jangan dibantah. Engkau tidak mengalami apa yang aku alami sehingga engkau mudah mengucapkan kuatkan kesabaranmu. Ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Engkau bisa mengucapkan itu, tapi aku yang mengalami. Maka ini adalah menunjukkan ketidakkuatnya iman dia. Maka siapapun saudara kita, orang awam maupun orang yang berilmu, ketika dia ditimpa musibah, ingatkan. Baik kita orang yang awam maupun orang yang berilmu, saling mengingatkan. Karena orang kadang-kadang mereka lalai dalam kesedihan. Maka wasiat kesabaran, lalu ucapkan, wahai saudaraku, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurni fi musibati wahlub li khairan minhu. Maka Allah akan mengganti apa yang telah luput darimu dengan yang lebih baik, dari pahala, dari kasih sayang Allah, dari ampunan, dan dikuatkan kesabaranmu di dalam istiqamah, dan Allah akan mengangkat derajatmu ke dalam kedudukan yang tinggi di sisi Allah tabaraka wa ta'ala, dan Allah akan menguatkan keimanan dan ketakwaanmu, dan itu adalah penghibur. Ucapan innalillah adalah penghibur bagi diri kita bahwa semua yang Allah berikan adalah yang terbaik. Hadanallahu wa iyyakum azmain. Barakallahu li wa lakum wa aqulu qouli hadza astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsira thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbuhu rabbuna wa yarda. Subhanallah wa bihamdih. Adada khalqih wa ridha nafsih wa jinatal arsyih wa midada kalimatih. Allahumma fasholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ayuhal ahibah, musibah yang telah menimpa kita dari kematian, dari kekurangan harta, dari bencana-bencana yang telah datang, dari penyakit yang sedang menyebar, atau akan ada musibah yang lebih besar dari ini hanyalah musibah-musibah yang kecil, yang sama sekali tidak akan memberikan mudarat kepada kita nanti di akhirat ketika kita sabar dan menguatkan kesabaran kita. Ada musibah yang jauh lebih besar, yang demi Allah akan membahayakan kita nanti di akhirat. Ketika kita di dalam kezaliman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, berbuat kesyirikan, bertawakal kepada selain Allah, menyeru kepada selain Allah, maka kita dalam musibah yang besar. Lebih percaya kepada dukun-dukun, lebih percaya kepada orang-orang pintar, lebih percaya kepada jimat-jimat, lebih percaya kepada kekuatan-kekuatan magic, maka kita dalam musibah yang besar. Ketika kita berpaling dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, lebih ambisius, lebih semangat kepada tradisi-tradisi jahiliyah, tradisi-tradisi yang menyimpang yang tidak diajarkan oleh Nabi, dan larut bersemangat bahkan membenci orang yang menegakkan sunnah, maka kita dalam musibah yang besar yang akan memberikan mudarat bagi kita nanti di yaumil qiyamah. Allah tidak akan memandang kita, Nabi tidak akan mengakui kita sebagai umatnya. Kita dalam musibah yang besar ketika kita dalam kezaliman kepada saudara kita, tetangga kita merasa tidak nyaman dengan kejahatan lisan dan tangan kita, sampai dia bangun di sepertiga malam bermunajat kepada Allah, mengadukan kezaliman Anda kepada dirinya sampai meneteskan air matanya. Padahal Anda adalah orang-orang yang taat pada Allah, orang yang rajin sujud, berjamaah, bertolabul ilm, tetapi Anda masih ditakuti kezaliman Anda oleh saudara Anda, oleh tetangga Anda, sampai mereka menyeru kepada Allah, bermunajat, mengadukan kezaliman Anda, maka sama sekali tidak ada kebaikan bagi diri Anda. Anda dalam musibah yang besar. Maka siapa yang pernah membuat fitnahan kepada saudara kita, menjatuhkan harga dirinya, menghina, menggibahnya, maka minta maaf dan bersihkan namanya, karena kita tidak akan pernah diampuni oleh Allah, tidak akan pernah selesai urusan kita dengannya walaupun dia sudah memaafkan, kalau kita belum membersihkan nama baiknya. Kita dalam musibah yang besar ketika kita berbahagia dengan kebahagiaan orang-orang kafir dan musyrik, larut dalam tradisi-tradisi jahiliyah mereka. Maka kita harus menegaskan akidah kita. Lakum dinukum waliyadin. Pahami dan ketahui bahwa hari ini dan seminggu yang akan datang itu adalah rentetan dari kesyirikan dan kekafiran yang sama sekali kita tidak punya hak untuk ikut berpartisipasi. Kalau kita larut, maka kita dalam kezaliman yang besar. Ini adalah musibah yang akan membahayakan akidah kita nanti di yaumil qiyamah. Bahkan ketika kita dalam kemaksiatan, larut dengan kesenangan dunia, meninggalkan sholat 5 waktu seperti biasa menjadi kebiasaan, ini adalah musibah yang besar.
Ketika kita dalam satu hari tidak membaca Al-Quran, yang Al-Quran itu padahal akan memberikan syafaat bagi kita nanti di yaumil qiyamah, kita tidak membacanya dalam satu hari ini, dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, ini adalah musibah. Ketika kita tidak berzikir pada Allah pada hari ini, dari mulai kita bangun sampai tidur lagi, sampai bangun lagi, ini adalah musibah. Musibah yang sangat besar. Bahkan perhatikan, wahai saudara-saudaraku, sesungguhnya seorang tabi'in, muridnya sahabat, beliau tidak bisa bangun selama 3 bulan untuk qiyamul lail. Dia merasa kalau Allah telah menimpakan musibah yang sangat besar bagi dirinya. Aku tidak bisa menikmati dan aku tidak pernah dibangunkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk qiyamul lail karena kemaksiatan yang aku lakukan. Aku merasa Allah murka kepada diriku sehingga aku berat untuk melaksanakan qiyamul lail. Aku dalam musibah yang sangat besar. Bagaimana dengan kita? Lalu aku pun bertobat kepada Allah, berbulan-bulan aku bertobat kepada Allah agar Allah mengampuni kemaksiatan yang aku lakukan. Sampai pada waktunya, sampai akhir hidupku aku bisa menikmati kembali nikmatnya qiyamul lail. Allah membangunkanku di sepertiga malam, dan bangun di sepertiga malam itu sangat mudah olehku karena aku merasa Allah telah mengampuni dosaku. Wallahu alam. Semoga Allah memberikan keteguhan kepada kita, istiqamah di atas kesabaran, di atas dinul Islam, menambah ketaatan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala sehingga musibah-musibah yang besar itu tidak menimpa kita. Hadanallahu wa iyyakum wallahu alam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam wa aqimis shalah.